Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri beserta para wakil ketua, ada Dr. HNW, Dr. Muhammad Soibul Iman, Dr. Ahmad Heriawan dan Kang Suwarna Surapranata. Juga hadir para anggota Majelis Syuro dari seluruh Indonesia. Mana anggota Majelis Syuro? Oh, alhamdulillah, sebelah kiri ini semua para anggota Majelis Syuro yang baru saja menyelesaikan musyawarahnya. Yang saya hormati, saya banggakan DPTP yang hadir dalam kesempatan ini, ada Ketua MPP Dr. Suswono, Ketua DSP Dr. Musli Abdul Karim, juga Habib Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ya, dan Bendahara Umum Ustadz Mahfuz Abdurrahman, para ketua bidang badan, dan seluruh keluarga besar PKS ini hadir juga karena ini secara online. Ya, saya ingin menyapa yang hadir secara online, ya. Mana ini? Mana BPW dari Sumatera Utara dulu? BPW Sumatera bagian utara. Angkatan tangan. Oh, sini ya. Sumatera bagian selatan. Lambaikan tangannya. Oke. Dari Sumatera kita menuju Indonesia Timur. Mana Indonesia Timur? Oke, Papua, Maluku Utara. Ya. Lalu Kalimantan. Ada Kalimantan, Sulawesi. Ya. Nah, baru kita ke arah Bali Nusra. Kemudian Jati Jaya, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah. Oke, ya. Banjabar. Oh, Banjabar. Wes, sudah tersebut semua saya kira ya. Ini yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan, hadir alhamdulillah secara langsung di tempat ini Bapak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih atas kehadirannya di DPP PKS. Walaupun datang dengan susah payah karena harus melalui rintangan palang pintu. Alhamdulillah berhasil beliau melalui palang pintu pertama, ya. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin dan tokoh-tokoh masyarakat di manapun berada di seluruh Indonesia. Saya awali dengan pantun terlebih dahulu biar nggak terlalu tegang. Buya Hamka seorang ulama, sungguh fenomenal karya-karyanya. Anies dan PKS tetap bersama-sama dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini Kamis 23 Februari 2023 telah dilangsungkan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 bertempat di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, di tempat ini. MMS ke-8 ini alhamdulillah berjalan dengan khidmat, penuh kebersamaan, kekeluargaan yang mewarnai detik demi detik musyawarah. Dan alhamdulillah MMS kali ini dihadiri oleh seluruh anggota dari berbagai penjuru tanah air. Ini yang sebelah kiri yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu di antara agenda yang dilakukan dalam pembahasan di musyawarah Majelis Syuro ini adalah terkait dengan penetapan bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan kita usung. Tentu kita menyadari bahwa proses perjalanan untuk mencari bakal calon Presiden Republik Indonesia di PKS ini memang tahapannya sedemikian panjang dan sudah dilalui
secara seksama. DPP juga pernah mendengarkan masukan-masukan dari seluruh wilayah-wilayah di tanah air. Dari Sabang sampai Merauke kita tanyakan bagaimana aspirasi yang berkembang di wilayah dan di daerah. DPP juga telah berkeliling ke berbagai daerah untuk bertanya dalam politik silaturahim ke berbagai tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tanah air. Dan kemudian juga melalui musyawarah yang ke-7, musyawarah Majelis Syuro yang lalu, ternyata musyawarah kali itu memberikan clue kepada kita 3 hal. Yang pertama, bahwa sosok yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai bakal calon presiden adalah harus memiliki pertama berkarakter nasionalis religius. Kemudian yang kedua, sosok itu adalah juga sebagai simbol perubahan. Apa yang ada kebaikan-kebaikan pada hari ini kita akan lanjutkan dan kemudian melakukan inovasi perubahan untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan yang ketiga adalah memiliki peluang menang juga besar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, proses musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini, alhamdulillah, pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Kami memandang bahwa 3 parameter yang menjadi guidance pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Yang pertama, Saudara Anies Rashid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius. Kita menyaksikan bahkan mungkin beliau punya darah birunya karena kakek beliau adalah seorang pahlawan nasional, A.R. Baswedan. Jadi kita yakin mudah-mudahan darah biru dari kakek beliau ini sebagai pejuang yang alhamdulillah mendapat gelar pahlawan nasional akan menurun dan diwarisi oleh Saudara Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, Saudara Anies Rashid Baswedan juga adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religiusitas menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh, tidak terpisahkan. Agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme dan nasionalisme memuliakan peran-peran agama. Dan yang ketiga, kami menilai bahwa Saudara Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan. Itu sudah dibuktikan oleh beliau ketika membangun daerah istimewa, daerah ibu kota DKI Jakarta. Ya, dan ini tadi kalau tadi serah terima sana, DPW PKS DKI menyerahkan sepenuhnya kepada DPP bahwa Pak Anies sudah berhasil di DKI, mohon kiranya untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional. Ya, dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional, mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya yakin betul bahwa Saudara Anies Rashid Baswedan ini tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas, melainkan juga insya Allah memiliki peluang menang yang besar dalam kontestasi pemilu di tahun 2024, Pilpres tahun 2024. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya ingin berpesan pada para pengurus PKS dimanapun berada di tanah air ini dan juga keluarga besar PKS, saya ingin mengingatkan akan 3 hal. Pertama, pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini, saya instruksikan kepada struktur, anggota, simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Nah, bagi para caleg ya silakan
makin disosialisasikan lebih masif ya. Yang kedua, mari senantiasa kedepankan persaudaraan, kerukunan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas serta kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan setiap tahapan-tahapan pemilu dan proses pemilu serta Pilpres 2024. Dan yang ketiga, saya harap seluruh struktur, kader dan simpatisan, mari kita kokohkan soliditas, rapatkan barisan dan bergerak dalam harmoni untuk meraih kemenangan pemilu dan Pilpres 2024, kemenangan yang berkah dan bermartabat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira itulah poin-poin yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Saya sebagai bagian dari akhir pembicaraan saya ingin menumpukan harapan saya dan Partai Keadilan Sejahtera kepada Saudara Anies Rashid Baswedan. PKS berharap beliau dapat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dengan mengambil langkah pembaharuan, berisikan perubahan dan kesinambungan pembangunan. Apa yang sudah baik hari ini kita sempurnakan dan perbaharui dengan semakin menyempurnakan agar tujuan mulia para pendiri bangsa akan semakin sempurna tertunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, menghimpun kita dalam kebersamaan untuk memajukan bangsa Indonesia yang tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan presiden mendatang yang dapat memimpin bangsa dan melunasi janji-janji kemerdekaan, membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pergi berjalan ke Tanjung Pinang, berhenti sebentar memakan duren. 2024 insya Allah PKS menang, insya Allah Anies Baswedan menjadi presiden. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.